Mari kita memperhatikan bacaan Injil kita, saudara, yang terdapat di dalam Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Lukas 4 ayat 21 sampai 30, saya akan membaca bagian firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di kampung halamanmu segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak penderita sakit kulit menular di Israel dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman seorang Syria itu. Mendengar hal itu semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gong si facai. Shanyai kwaile. Minta maaf ya kalau salah. Perkenalkan, saya Pendeta Riseida Novlia Pasaribu. Ketika saya berdiri di sini hari ini, saya langsung mengenang kembali hampir 16 tahun yang lalu saya berdiri di sini. Ketika saya bersama dengan Majelis Jemaat GKI Sindang Laut menggunakan tempat ini, gedung gereja ini, mimbar ini, kemudian panggung depan mimbar ini untuk menahbiskan saya sebagai pendeta GKI Sindang Laut. Jadi hampir 16 tahun yang lalu, Juni 2009, hampir 16 tahun yang lalu, Majelis Jemaat GKI Sindang Laut tempat saya melayani pinjam tempat. Karena kami letaknya cukup jauh dari kota Cirebon, supaya memudahkan para tamu undangan dari luar kota boleh hadir dalam kebaktian penabisan saya. Dan bersyukur Majelis Jemaat GKI Rahmani berkenan meminjamkan ruang ibadahnya dan semua yang ada di bagian gedung ini untuk kami pakai dalam kebaktian penabisan saya sebagai pendeta untuk pelayanan di GKI Sindang Laut. Jadi saya mengenang sekali, saya bernostalgia dengan tempat ini. Selain saya juga sebetulnya mau bernostalgia dengan besti saya yang saat ini ternyata bertugas di GKI Sion Tasikmalaya ya, yaitu Pendeta Susi Rahmani. Susi Juliana maksudnya, Susi Rahmani. Sampaikan salam saya untuk Ci Susi, walaupun kami sering ber-WA begitu ya. Tolong bilang sama beliau kalau ngundang bestinya pelayanan di sini, Bo ya dia jangan juga pergi gitu ya, supaya kami bisa ngobrol-ngobrol dan bisa nongkrong-nongkrong atau nongki-nongki. Nah Ibu Bapak, saya tidak datang sendirian. Hal yang kedua yang saya syukuri adalah puji Tuhan, perjalanan kami dari Pondok Gede lancar. Karena saya ditemani oleh vokal grup Tau. Ya, Bapak Ibu tahu artinya Tau? Bukan Together as One. Tau itu kan dalam bahasa Mandarin ya. Apa artinya? Jalan. Nggak tahu? Waduh ya, itu artinya konon katanya artinya jalan. Jadi jalan saya dibuka oleh mereka saudara ya, oleh Together as One ini, Tau ini, sehingga perjalanan saya menuju Cirebon puji Tuhan lancar.
Ya, jadi mereka adalah pasutri-pasutri muda yang kami ajak, yang saya ajak dengan anak-anak mereka gitu ya, untuk boleh mempersembahkan pujian. Sebagian besar anak-anak yang pasutri-pasutri rekan-rekan tahu bahwa ini sedang mendengarkan cerita Tuhan Yesus yang dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu yang keren-keren dari GKI Rahmani. Semoga persembahan pujian yang boleh mereka pujikan tadi, naikkan tadi, boleh menguatkan setiap kita untuk boleh sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan juga tema kita pada hari ini yaitu berani menjawab panggilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua pernah menerima panggilan. Boleh ditampilkan? Sudah ya? Ya. Pasti setiap kita pernah menerima panggilan, ya, panggilan telepon, katakanlah begitu, ya kan? Entah telepon dari orang-orang terdekat, telepon dari sales, telepon dari jemaat, telepon dari penatua, telepon dari pendeta, ya. Kita pasti pernah mendapatkan panggilan, panggilan lamaran kerja, panggilan studi dan seterusnya. Kalau saya, ibu bapak, kalau handphone saya bunyi, saya nggak gampang untuk angkat telepon. Saya lihat dulu. Saya tipikal orang yang kalau teleponnya yang nggak saya kenal, lebih cenderung saya pending. Saya nggak mau angkat. Sebab kebanyakan yang tulisan, yang angkanya keluar, yang bukan nama yang keluar tapi angka yang keluar itu nawarin jasa gitu ya, entah nawarin kredit card atau jasa-jasa yang lain, atau kadang-kadang ada tulisan suspek spam atau apa. Nah, saya cenderung nggak mau angkat. Tapi kalau dapat telepon dari Pak Roy itu suami saya gitu ya, itu langsung cepat saya angkat ya. Nggak boleh enggak, daripada nanti saya dikomplain. Apalagi kalau dari jemaat penatua, oh itu wajib itu hukumnya ya. Kalau dari keluarga mungkin bisa pending. Tapi kalau dari penatua, dari majelis, dari jemaat itu harus segera dijawab. Jadi setiap kita pasti ya pernah menerima panggilan. Tapi pertanyaannya, nggak semua panggilan itu kita bisa jawab. Seperti gambaran contoh yang tadi saya sampaikan. Atau nggak semua panggilan itu kita berani jawab. Kita nggak semua panggilan kita bisa jawab, mungkin karena kesibukan kita. Atau nggak semua panggilan itu kita berani jawab. Seperti itu. Karena kita khawatir, karena kita takut, karena kita nggak kenal, karena kita ya macam-macam hal lah yang latar belakangi kita nggak berani jawab panggilan itu. Sama seperti Yeremia, ibu bapak. Yeremia dalam teks bacaan kita, ketika Allah memanggil Yeremia, Yeremia menolak karena dia masih muda. Bisa apa aku? Umurku, usiaku masih muda. Ngomong pun gak bisa, apalagi mengambil keputusan dan seterusnya. Tapi dari Yeremia, ibu bapak, kita bisa belajar bahwa panggilan itu datang dari Allah. Dan Yeremia dipanggil oleh Allah. Menariknya, panggilan Allah untuk Yeremia itu terjadi ketika Yeremia masih ada dalam kandungan ibunya. Ya. Bayangkan, janin dipanggil Allah, gimana caranya, gimana jawabnya. Kita aja yang dipanggil Tuhan kadang-kadang gak dengar suara Tuhan. Saya pernah melayani di Panti Werdahana, sehari-hari bertemu dengan lansia, engkong, emak, umur 70, 80, 90 tahun gitu ya. Lalu satu orang oma tanya pada saya, Bu Pendeta tolong doain saya supaya Tuhan panggil saya. Panggil kemana? Ya panggil ke sorga. Saya udah bosan hidup di sini, hidup di dunia. Saya udah capek. Oh gitu ya. Ya udah, nanti saya minta sama Tuhan kalau misalkan oma mau panggil itu. Tapi ternyata ya ibu bapak bagaimana dia mau dengar. Orang udah usia 90, pendengarannya udah kurang ya. Seperti itu. Bergaul dengan temannya salah paham. Begitu. Temannya mau muji dia merasa temannya nyindir dia, jadinya berantem ibu bapak. Ya,
Jadi kita tuh kadang suka nggak peka sama panggilan Tuhan. Kita kadang suka nggak mau dengar akan panggilan Tuhan. Tuhan tuh panggil kita untuk apa sih? Tuhan tuh panggil kita mau kemana sih? Mau melakukan apa sih? Nah, maka ibu bapak, hari ini Yeremia mau mengingatkan kita, Allah itu senantiasa panggil kita. Dia panggil kita, kalau dalam konteks Yeremia, untuk melayani Allah. Untuk Tuhan hadirkan di tengah bangsa yang carut marut, yang acak kadut, yang sedang porak-poranda, di mana sedang dalam kondisi hampir pecah menjadi dua. Yeremia sebagai manusia, sebagai orang muda, ciut hatinya, hal yang wajar ibu bapak. Tetapi Tuhan Allah mengerti, memahami apa yang dihadapi oleh Yeremia. Sehingga Tuhan Allah memberikan janji kepada Yeremia bahwa aku akan menyertaimu. Aku akan memperlengkapimu. Kadang-kadang kita begitu ya ibu bapak. Kalau misalnya kita diminta oleh majelis jemaat, kucuk-kucuk datang pendeta Susi, ya datang ke rumah. Wah, mau ngapain nih? Apa saya mau diminta jadi aktivis? Apa saya mau diminta jadi penatua? Wah, mau ngapain? Ya, sampai-sampai kita mungkin ya ibu bapak ya, ada di antara kita, nanti aja deh. Kalau pendeta perempuan apa Muse? Muse. Nanti deh Muse, kita lagi sibuk nih ngitung tagihan dari sales gitu ya. Nantilah lagi ngurusin toko dan sebagainya. Seperti itu ya. Kita nggak peka akan apa yang mau Tuhan rancang buat kita. Ya, kita nggak peka terhadap apa sih tujuan kita hadir, hidup, diberikan kesempatan menjalani hari demi hari oleh Tuhan. Oleh sebab itu ibu bapak, memang kembali Mazmur mau juga mengingatkan kita bahwa ketika kita diminta oleh Tuhan untuk melayaninya dalam lingkup apapun, baik sebagai pelayan, aktivis, komisi-komisi, guru-guru sekolah minggu ya saudara, kita perlu peka terhadap suara Tuhan itu, dan itu akan terjadi bila mana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yeremia bisa memahami panggilan Tuhan, bisa mengerti suara Tuhan, bisa mengenal suara Tuhan karena dia punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Hari lepas hari dia membangun kehidupannya, membangun spiritualitasnya dengan datang pada Tuhan. Dan kondisi ini, sikap ini bukan cuma milik para pemimpin-pemimpin agama, nabi-nabi seperti Yeremia, atau para pendeta dan pelayan-pelayan. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk membangun hubungan yang intim, yang dekat, relasi yang akrab. Supaya apa? Supaya peka mendengar suara Tuhan, mengenali suara Tuhan, mengerti, memahami Tuhan panggil saya untuk apa, untuk melakukan apa, untuk mengatakan apa, untuk mengerjakan apa. Dan mungkin Bapak Ibu, kita seringkali merasa, aduh aku gak siap lah, aku masih sibuk, aku masih muda, aku tubuhnya lemah. Maka Mazmur menolong kita saudara untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah secara penuh. Rick Warren dalam sebuah bukunya menulis, yang saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sejatinya setiap kita, Anda dan saya, saudara dan saya, diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan. Dan untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau ibu bapak boleh menjadi bagian GKI Ramani, jemaat GKI Ramani, untuk siapa? Bukan untuk mencari kepentingan dan kepuasan diri kita, tapi untuk Tuhan. Untuk boleh melayani Tuhan, untuk boleh bekerja untuk Tuhan, berkarya bagi Tuhan. Ya, ketika saya dihubungi oleh majelis jemaat GKI Ramani untuk melayani di tempat ini, untuk apa sih? Begitu ya. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada maksud Tuhan yang mau Tuhan beritakan melalui hambanya yang tak berdaya ini, yang terbatas ini. Ketika Bapak Ibu boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan pujian, paduan suara, vokal group, musik atau apapun itu. Untuk apa sih? Apakah untuk presise?
untuk mencari ketenaran, kebanggaan, pujian untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk berkarya dan mengagungkan nama Tuhan. Maka bila mana kita mau menjawab panggilannya dan kita tahu betul, kalau saya mau jawab iya, saya memberi diri saya untuk Tuhan. Percayalah, tidak ada yang tidak siap. Tuhan tidak mencari orang yang siap untuk melayaninya. Tuhan justru mencari orang yang tidak siap melayaninya karena apa? Karena Tuhan mau berkarya dalam hidupnya. Karena Tuhan mau menyiapkan dirinya. Ya. Tuhan memanggil orang yang belum siap apapun. Saya masih begini Tuhan, saya masih ada kekurangan, saya harus banyak belajar. Seringkali kan alasan kita itu ya untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau mencari orang yang siap. Tuhan mencari orang yang mau menjawab panggilannya dengan kerendahan hati. Tuhan mau mencari orang yang mau menjawab panggilannya dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan akan melengkapi dia ketika melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah ketika kita mau melayani Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, kita perlu sadari bahwa panggilan Tuhan itu tidak selalu diterima oleh orang lain, ya. Kita melayani ini dan itu, ada saja kan yang mengkritik kita ya Ibu Bapak. Enggak selalu pelayanan kita, enggak selalu pekerjaan kita, enggak selalu perbuatan kita itu mendapatkan pujian. Ada hal-hal yang ya kita menerima kritikan. Ada orang-orang yang mungkin menolak kita. Ada yang kita udah jor-joran, kita udah pol-polan, kita udah optimal melayani Tuhan. Tapi kok kamu suaranya jelek, kamu mainannya jelek, main musiknya jelek, kamu gimana sih kok tadi kok gelagapan baca Alkitab, kamu kok bagaimana ini dan itu. Yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita sakit hati. Tuhan Yesus pun ketika melayani, ketika berkarya, dia mengalami penolakan. Dalam bacaan Injil saudara, ketika dia kembali ke Nazaret dalam pelayanannya, ya. Padahal sebenarnya orang-orang Nazaret itu menganggap Yesus sebagai Mesias, mau mengeluk-elukannya. Tapi ketika mereka perhatiin, ini kayaknya kita kenal deh. Oh, dia kan anak seorang tukang kayu. Ngapain dia ada di hadapan kita? Karena status Yesus anak seorang tukang kayu lah membuat orang-orang Nazaret memandang Yesus rendah. Tidak lagi menganggap Yesus, bahkan menolak Yesus. Ya, maka Yesus menegur mereka. Yesus menggunakan dua contoh ya dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah ketika ada banyak janda-janda yang kekurangan, tapi kenapa hanya janda di Sarfat di tanah Sidon yang ditolong, yang notabene beda bangsa dengan orang-orang Yahudi. Lalu contoh lain ketika ada penyakit kulit menerjang, tetapi kenapa cuman seseorang yang bernama Naaman yang disembuhkan. Padahal Naaman adalah berbeda bangsa dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Ketika Yesus menyampaikan hal ini, Yesus mau menolong orang-orang Nazaret untuk melihat siapa sebenarnya Yesus itu. Mereka nggak akan rugi mengikuti Yesus. Mereka nggak akan sia-sia percaya kepada Yesus. Tetapi sayangnya mereka menolak Yesus. Sayangnya mereka menganggap rendah Yesus dengan menganggap Yesus seorang anak tukang kayu. Dan mereka nggak mau dengar lagi apa kata Yesus. Ibu bapak, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, baik di gereja, di toko, di tempat kita bekerja, di keluarga, mungkin kita pernah ditolak. Kita pernah gak dianggap karena kita terbatas, karena kita gak mampu, karena faktor usia, karena kita masih muda, karena kita mungkin secara finansial sederhana saja, mungkin begitu. Kita orang biasa-biasa saja. Mungkin ya Bapak Ibu, mungkin kita pernah mengalami penolakan-penolakan. Ide kita ditolak.
cara pandang kita nggak diperhatikan, keberadaan diri kita nggak dianggap. Teladanilah Yesus, saudara, yang sekalipun mengalami penolakan, dia tidak gentar, dia tidak baperan, dia tidak ngambek, dia tidak mundur hanya karena dikritik, hanya karena ditegur. Dia tidak ambil jarak dari pelayanan. Justru Yesus makin menunjukkan bagaimana dia melayani orang-orang yang dia jumpai. Dengan menyembuhkan banyak orang, meneguhkan iman beberapa orang yang sedang galau, gelisah, dan khawatir akan hidupnya. Nah, ibu bapak, ada seorang yang mungkin bapak ibu tahu, ya, Harlan Sanders, saudara. Dia adalah pemilik dari KFC, makanan kesukaan anak cucu kita, ya mungkin. Dia juga merupakan salah seorang yang mengalami penolakan ketika dia membangun bisnis KFC-nya. Dan yang menarik, dia membangun bisnis KFC, ayam goreng KFC ini dengan brand KFC-nya itu di umur 65 tahun. Tapi sebelum dia mencoba membuat ayam goreng dan menjualnya, dia sudah 10 kali mengalami kegagalan di bidang usaha lain. Lalu ketika dia menemukan passionnya, wah, saya bisa masak ayam goreng. Dia berulang-ulang bikin ayam goreng, dia beribu-ribu kali, saudara, sampai 1000 kali dia menawarkan masakannya itu ke restoran-restoran di Amerika. Ditolak, ibu bapak. Tapi dia tidak gentar, dia tidak putus asa, dia tidak menyerah. Hingga satu kali, saudara, ada salah satu restoran di Amerika memberikan kepadanya kesempatan, ya, untuk bersama-sama membangun bisnis ayam gorengnya ini. Dan sampai sejak itulah, saudara, brand KFC ini berdiri dan terkenal di mana-mana, menjadi makanan favorit anak-anak, ya, cucu-cucu kita, keponakan-keponakan kita. Perhatikan, saudara, Sanders ini berkali-kali mengalami penolakan, ya, karena dia sadar yang dia lakukannya itu bukan cuma sekedar passion, bukan cuma sekedar keinginan. Yang dia lakukan bukan cuma sekedar hobi memasak, tapi beribu-ribu kali dia ditolak. Dia ingin hidupnya berdampak di usianya yang sudah lanjut, 65 tahun lebih. Bukan cuma sekadar cari duit, bukan cuma sekadar cari untung, bukan cuma sekadar memenuhi kebutuhan jasmani, enggak, saudara. Tapi dia mau menjadikan hidupnya berarti, berdampak bagi orang lain. Dan itu diwujud nyatakan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Sekalipun ditolak, dia terus menemukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Bukan sekedar apa yang dia suka, apa yang dia ingin lakukan. Dia mau cari, dia mau menemukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Kalau ikutin keinginan daging, ditolak sekali, 2 kali, 3 kali, udah deh, tinggalin aja, nikmatin aja masa pensiun. Tapi ini 1000 kali lebih, saudara. Dia berjuang terus, dia berusaha terus, dia berusaha menemukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Dia menemukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan adalah Tuhan ingin dia berdampak. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dia lakukan itu dengan tekun. Bukan cuma dengan tekun dan giat, tapi dengan kasih. Ketika banyak restoran menolak dia tidak menyimpan amarah, dia tidak menyimpan kebencian, dia tetap lakukan semua hal yang dia upayakan itu dengan ketekunan, dan dia merespon penolakan-penolakan itu dengan kasih. Dia terus menggali kemampuannya, karunia yang Tuhan berikan, bahkan keberaniannya untuk terus mencoba dengan kasih. Ya, itulah yang Paulus ingatkan kepada setiap kita, ya saudara.
Mari kita menjawab panggilan Tuhan dengan kasih. Bila kita sadar kita sudah diberikan karunia ini dan itu, talenta ini dan itu, kita menjawab panggilan Tuhan dengan memberikan talenta kita. Baik di dunia usaha, bisnis, pekerjaan, dan pelayanan. Lakukan itu dengan kasih. Karena Paulus bilang, saudara, kalau tidak ada kasih, apapun kemampuan kita, apapun keahlian kita, itu gak ada gunanya. Itu seperti gong yang gemerincing. Sekalipun kita bisa memindahkan gunung, sekalipun kita bisa berkata-kata dalam bahasa manusia dan malaikat, kalau kita gak punya kasih, itu gak ada manfaatnya, gak akan ada gunanya. Nihil. Maka kasih kita kepada Tuhan perlu selalu ada. Supaya kita bisa merespon panggilan Tuhan. Dan menjawab panggilan Tuhan itu dengan aksi kita. Yang boleh kita lakukan dengan tulus, saudara. Dan kasih itulah, kasih kepada Tuhan sejatinya yang menjadi motivasi utama kita dalam melayani Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, bagaimana kita mau melayani sesama kita dengan kasih yang dari Tuhan? Kalau kita nggak punya kasih dari Tuhan, yang ada kita hanya mau mencari kebanggaan dan pujian sendiri. Dan kasih itu bukan cuma perasaan. Di depan kita katakanlah ada orang gelandangan, saudara, aduh kasihan, udah ibu-ibu kok jadi gelandangan. Kalau kita memiliki kasih Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, kasih Tuhan itu akan selalu menggerakkan kita untuk menyatakan aksi dalam tindakan kita melayani sesama. Nah, saudara, Bunda Teresa mengingatkan kita, tidak semua orang dapat melakukan hal yang besar. Apapun keberadaan diri kita, sekalipun kita punya pendidikan yang tinggi, kita punya kekuatan yang besar, kita punya materi yang banyak, aset yang banyak, saudara, kita sebenarnya nggak bisa melakukan hal yang besar. Tidak semua orang dapat melakukan hal yang besar. Semua yang bisa kita lakukan, kalau orang lain bilang, ih hebat, karyamu besar, itu karena kasih Tuhan ada dalam diri kita. Dan karena kita memiliki cinta kasih Tuhan untuk mengerjakan hal itu. Maka saudara, Bunda Teresa bilang kepada kita, tidak semua orang dapat melakukan hal yang besar, namun setiap orang dapat melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Tuhan akan melahirkan tindakan yang sungguh-sungguh berarti, sungguh-sungguh bermakna bagi sesama kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikut Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tempuh jalan mengikut Tuhan, sekalipun susah, sulit dan sukar. Kita jawab panggilan Tuhan. Tuhan, aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Engkau Tuhan. Walaupun menderita, walaupun sakit, walaupun lemah tubuh, walaupun ditolak, walaupun dibenci, walaupun susah untuk kaya gitu ya. Walaupun sering kali gagal dan gagal, aku mau terus ikut Tuhan. Aku mau terus percaya pada Tuhan. Aku mau menjawab panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Buka hati kita agar cinta kasih Tuhan ada dalam hati kita dan Roh Kudus menggerakkan diri kita sehingga Tuhan memakai hidup kita jadi berkat. Selamat menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Berilah diri kita untuk melayani Tuhan sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.